Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Nuraini. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini, saya akan menceritakan kembali novel Kisah Hafalan Salat Delisa. Novel ini menceritakan tentang kisah menyentuh dari seorang anak yang berusia 6 tahun bernama Delisa, yang hidup bersama Umi Salmah dan ketiga kakak-kakaknya yaitu Cut Fatimah, siswa kelas 1 Madrasah Aliyah, si kembar Cut Aisyah dan Cut Zahra yang duduk di kelas 1 Madrasah Tawasyiah Negeri 1 Al-Lokna. Sementara Abi Usman bekerja di tanker perusahaan minyak internasional yang pulang setiap 3 bulan sekali untuk menemui keluarganya. Mereka tinggal bersama di pinggir pesisir pantai Al-Lokna, Aceh. Keluarga Abi Usman memang bahagia. Delisa adalah seorang gadis kecil yang berusia 6 tahun. Delisa tinggal di tepi pantai Al-Lokna, Aceh. Delisa tinggal dengan ibunya dan ketiga kakak perempuannya, yaitu Fatimah berusia 16 tahun dan bersekolah di Madrasah Aliyah. Aisyah dan Zahra berusia 12 tahun dan bersekolah di Madrasah Tawasyiah. Keduanya lahir dengan beda 43 menit. Umi Delisa bernama Salmah. Beliau adalah seorang penjahit. Beliau sangat sabar, penyayang, bijaksana, dan tegas dalam mendidik anak-anaknya. Ayah Delisa bernama Usman. Delisa dan ketiga kakaknya memanggilnya dengan sebutan Abi. Abi bekerja sebagai teknis kapal tanker di sebuah perusahaan minyak asing di Arun. Ayah Delisa jarang sekali berada di rumah. Beliau akan berlayar selama 3 bulan dan berada di rumah selama 2 minggu. Abi sangat menyayangi keluarganya. Seminggu sekali, Abi akan menelepon dan berbicara dengan Umi dan ketiga anaknya. Keluarga Abi Usman memang bahagia. Mereka memiliki 4 anak saleh dengan karakter yang berbeda. Dengan sifat Delisa yang manja dan baik hati, Aisyah yang iri hati dan egois, Fatimah yang bijaksana, sedangkan Zahra yang pendiam, menciptakan suasana keributan kecil pada keluarga itu. Mereka hidupnya berkecukupan, bertetangga yang baik dan bersahaja dan apa adanya. Minggu pagi, adzan subuh berkumandang. Aisyah dan Fatimah berusaha membangunkan Delisa, tetapi ia sulit sekali dibangunkan. Meskipun belum hafal bacaan salat, Delisa harus ikut salat subuh berjamaah. Umi yang menjadi imam salat berjamaah di rumah. Setelah itu, mereka harus mengaji dengan Umi. Saat itu, Delisa sedang berusaha menghafal bacaan salatnya di depan rumah, tetapi Aisyah yang jahil selalu menggoda Delisa. Umi keluar dari rumah dan mengajak Delisa ke pasar untuk belanja dan membeli sebuah kalung hadiah untuk Delisa. Delisa memilih sendiri kalungnya. Di kalung tersebut terdapat ukiran huruf D yang merupakan inisial nama Delisa. Umi Salmah membeli kalung di toko emas milik Koh Acan. Delisa senang sekali. Kalung itu merupakan hadiah hafalan salatnya di rumah. Di rumah, Delisa memamerkan kalung itu pada kakak-kakaknya, meskipun kalung tersebut masih disimpan Uminya, karena Umi akan memberikan kalung tersebut
ketika Delisa sudah hafal dan dinyatakan lulus oleh Bu Guru Nur. Abinya juga akan memberikan hadiah berupa sepeda untuk Delisa. Hal ini membuat Delisa semakin bersemangat menghafal lafaz bacaan salatnya. Aisyah merasa cemburu dengan Delisa, bahwa ketika Abi telepon, ia tidak mau berbicara dengan abinya. Aisyah yang biasanya jahil menjadi pendiam. Dan Umi merasakan perubahan sifat Aisyah tersebut. Pada suatu sore, Umi berusaha mengajak bicara Aisyah dan Umi berhasil menghilangkan rasa cemburu Aisyah kepada Delisa. Bahkan, Aisyah membantu Delisa menghafal bacaan salatnya dengan teknik jembatan kendali buatan Aisyah. Minggu 26 Desember 2004, hari ini Delisa akan pergi ke sekolah dengan Umi. Bu Guru Nur sengaja mengadakan praktek sholat pada hari Minggu agar orang tua dapat menemani anaknya. Delisa dan Uminya tiba di sekolah dan secara bergiliran siswa melakukan praktek sholat di depan Bu Guru Nur. Kini giliran Delisa melakukan praktek sholat, takbir ihram, dan iftitah surat Al-Fatihah berhasil dibaca Delisa. Meskipun gempar hebat terjadi Delisa melakukan gerakan sholat tersebut dengan khusyuk sehingga sampai pada gerakan sujud. Namun yang terjadi selanjutnya adalah air menyeret Delisa dan membuat tak sadarkan diri. Umi dan Bu Guru berusaha menyelamatkan diri Delisa, namun gagal. Delisa terseret air hingga ke bukit. Itulah hari ketika gempa dan tsunami melanda Aceh. Hari ketika Delisa mencoba menghafal bacaan dan gerakan salat dengan khusyuk untuk pertama kalinya. Berita duka tersebut segera menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Abi sangat terkejut mendengar berita tersebut. Abi segera meminta izin pulang. Sesudah 7 hari 7 malam, Delisa terkapar, hanya minum air hujan dan makan apa yang berada di dekatnya. Selama itu, ia pingsan dan bermimpi berada di dalam suatu tempat yang indah. Ia melihat kakak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Aisyah dan Uminya meninggalkannya meskipun tempat tersebut ketika itu tentara Amerika dikerahkan untuk mencari korban tsunami. Prajurit Smith menemukan Delisa dan segera membawa Delisa ke kapal induk untuk mendapatkan perawatan. 4 hari sejak dirawat, Delisa belum sadarkan diri. Luka di tubuh Delisa segera diobati, lengan Delisa digift dan betis kaki kanannya diamputasi. Sementara itu, Abi sedang melihat lokasi sekeliling rumah yang menyedihkan. Dalam pikiran Abi, terbang bersama Abi dengan Umi, Fatimah, Aisyah, Zahra, dan Delisa. Koh Acan membawa berita bahwa jenazah Aisyah dan Zahra telah dimakamkan. Beberapa hari kemudian, Tuku Jam mengabarkan bahwa jenazah Fatimah yang telah dimakamkan. Pada suatu malam, Delisa sadar. Dokter Elisa dengan semangat memeriksa kondisinya. Suster Sophie menemani dan merawat Delisa, mengganti baju Delisa, dan memberikan Delisa coklat. Meskipun Delisa kehilangan kakinya dan teringat kejadian yang telah dialaminya, ia tetap bisa tersenyum. Suster Sophie berusaha mencari tahu identitas Delisa
dengan meminta Delisa mengisi daftar isi sebagai pemulir. Dan dari pemulir itulah Susu Sophia mengetahui nama Delisa. Berdasarkan data di pemulir tersebut, nama Delisa tergabung dengan nama orang yang selamat dari bencana tersebut. Dan abinya segera mencari informasi keberadaan Delisa itu. Abi mendarat di Kepulauan Induk dengan helikopter dan segera menemui Delisa di kamar perawat. Abi memeluk Delisa dan Delisa sangat menceritakan yang terjadi pada dirinya dan tegar tanpa merasa sedih sedikit pun. 6 minggu setelah bencana tsunami melanda Aceh, Delisa kembali ke Longhorna. Sejak tiba di Longhorna, Abi dan Delisa tinggal di tenda darurat. Setiap hari, Delisa berkeliling, melihat-lihat, menuaskan dan sekolahnya dulu. Abi mengajak Delisa ke makaman massal, mendoakan kakak Fatimah, kakak Zahra, dan kakak Aisyah, serta membawa mawar biru untuk ketiga kakaknya. Waktu berlalu dengan cepat. Abi membangun rumah mereka yang dulu dengan bahan seadanya. Delisa juga mulai belajar mengaji dengan kakak Ubay. Ia adalah salah satu relawan PMI. Delisa juga sudah sekolah di sekolah darurat, dan ibu guru Ani yang mengajar Delisa dan teman-temannya. Meskipun tanpa seragam dan dengan peralatan seadanya, sekolah bagi Delisa tetap menyenangkan. Masalah bagi Delisa adalah ketika ia lupa dengan seluruh bacaan sholat yang telah dihafalkannya sebelum bencana itu terjadi. Abi berusaha berperan sebagai umi, kakak, dan teman untuk Delisa. Malam itu, dalam tahajudnya, Abi mengadu pada Allah atas kerinduannya. Kerinduan dengan Umi, Fatimah, Aisyah, dan Zahra tanpa sepengetahuan Abi. Delisa bangun dan memeluk leher Abi dari belakang. 3 bulan berlalu. Hari itu adalah perpisahan bagi Delisa. Saat itu sudah ada tentara Amerika dan Suster Sophie. Mereka semua berpamitan dengan Delisa. Dokter Sophie memberi Delisa coklat dan ia sangat senang sekali. Pagi itu, Delisa berkunjung ke pemakaman. Di sana, ia melihat Umi dan menyerupai umum. Delisa berniat membagi coklat dengan umam. Dari kejauhan, Tuku Jen, ayah Umum, membawa kabar gembira bahwa Umi Umum telah ditemukan selamat dari bencana tsunami dan dirawat di Medan. Inilah awal kecemburuan Delisa. Ia cemburu dengan Umam. Delisa sedih, ia menangis, ia marah dan benci semuanya. Kemarahan dan kebencian Delisa berdampak pada tubuhnya. Tubuh Delisa demam tinggi dan malam itu Abi membawa Delisa ke rumah sakit. Setelah dirawat di UGD, kondisi Delisa membaik. Abi sangat bersyukur dan keesokan sorenya Dokter Fater mengizinkan Delisa pulang. Setibanya di rumah, Delisa disambut dengan pesta kecil oleh ibu guru Ani dan teman-temannya serta pada sekolah. Delisa juga bahagia karena ia mendapatkan hadiah kaki palsu dari dokter Elisa. Setelah pulang dari rumah sakit, ketika Delisa semakin padat. Tidak hanya sekolah dan mengaji, tetapi ia juga belajar menggunakan komputer pada kakek Ubay dan yang paling penting, ia semakin hafal bacaan syalat.
Sabtu sore, Delisa dan teman-temannya diajak Kakak Ubay ke salah satu bukit. Di sana mereka belajar menggambar. Ketika waktu asyar tiba, mereka salat berjamaah bersama dengan khusyuk. Delisa melaksanakan salat itu sehingga selesai. Salat ia masih tersisa. Ia sudah tidak ingin lagi kalung maupun sepeda. Yang ia inginkan Umi melihatnya. Melihat ia mampu menghafal bacaan dan melaksanakan salat itu sehingga selesai. Setelah kegiatan menggambar selesai, Delisa meniru sungai untuk mencuci tangan. Delisa menatap sebuah di seberang sungai sesuatu yang bercahaya. Ia mendekat hingga celananya basah. Delisa gemetar, sesuatu yang bercahaya itu kalung berisi nalde untuk Delisa. Kalung itu seperti tersangkut di dalam pohon. Delisa mendekat, sendinya seperti remuk. Kalung itu tersangkut di sebuah tangan yang telah menjadi tengkorak. Dan kerangka itu adalah kerangka Umi Delisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.